Halo masyarakat semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Joe, tidak pakai N, yang sampai saat ini masih staying in the room. Sebuah film bergenre aksi thriller misteri berasal dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2006, mengisahkan tentang seorang agen rahasia yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dalam upaya mencegah serangan terorisme domestik yang sudah terjadi demi menyelamatkan seluruh korban dan seorang wanita yang dicintainya. Seseru apa kisahnya? Daripada kebanyakan pamer waos di awal, yuk langsung saja siapkan cemilan kalian, ambil posisi ternyaman, dan inilah Deja Vu. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Doug yang dimana saat ini ia mendapat sebuah tugas untuk menyelidiki sebuah tragedi ledakan yang baru-baru ini sudah terjadi. Diketahui bahwa Doug sendiri adalah seorang agen khusus dari divisi ATF, yang dimana ATF sendiri adalah semacam lembaga badan penegakan hukum federal di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus semacam ini. Di tempat kejadian perkara, tampak Doug melakukan beberapa pengamatan dan investigasi sambil mengumpulkan petunjuk untuk mengungkap insiden tersebut. Dengan ketelitiannya, Doug menemukan bukti bahwa ini bukan kecelakaan biasa pada umumnya, melainkan aksi terorisme yang mungkin saja sudah dirancang dan terorganisir, dilakukan oleh para profesional menggunakan bom rakitan sebagai senjatanya. Tak lama kemudian, ditemukanlah sosok seorang mayat wanita cantik yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa identitas wanita tersebut bernama Clary Kuchiver. Anehnya, meskipun tubuhnya menunjukkan luka bakar yang cukup serius akibat ledakan tersebut, analisis forensik menunjukkan bahwa Clary sebenarnya sudah tewas sebelum kapal feri tersebut meledak. 8. Berbekal pengalaman, insting, dan juga kepiawaiannya dalam menganalisis kasus-kasus berat semacam ini, Doug menduga mungkin saja jika Clary adalah kunci penting dalam kasus yang sedang ia pecahkan hari ini. Karena kejeniusannya dalam menganalisis kasus-kasus semacam ini, Doug pun kini direkrut oleh unit khusus FBI yang dipimpin langsung oleh agen Fowl. Mereka menunjukkan sebuah teknologi rahasia pemerintah kepada Doug yang disebut sebagai Snow White. Mereka menjelaskan bahwa dengan alat ini ia mampu memperlihatkan kejadian di masa lalu secara sangat detail dengan jeda waktu 4 hari, 6 jam, dan 2 menit. Ini memang terdengar tidak masuk akal, tapi begitulah ceritanya. Okay. Meskipun memiliki kecanggihan yang luar biasa, alat ini memiliki keterbatasan, yaitu rekaman tidak bisa dipercepat, diulang, atau diputar balik. Apa yang mereka lihat di layar adalah apa yang sedang terjadi di masa lalu secara real time. Kemudian Doug pun meminta kepada timnya dan juga rekan-rekannya untuk mengarahkan kamera Snow White ke kehidupan Clary 4 hari sebelum kematiannya. Melalui layar tersebut itulah Doug mulai mengamati seluruh kejadian demi kejadian yang justru membuat Doug diam-diam mulai menaruh perasaan pada Clary yang membuatnya semakin semangat untuk menyelamatkannya. Saat mengamati masa lalu itulah Doug mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa Snow White bukan sekedar alat rekam satelit canggih biasa, melainkan sebuah jendela dimensi yang benar-benar terhubung ke dalam masa lalu. Kemudian Doug pun membuktikannya dengan menggerakkan sebatang laser pen ke arah layar, yang kemudian Doug di masa lalu menyadari adanya kilatan cahaya tersebut. Atas dasar itulah Doug memiliki sebuah ide, kemudian meyakinkan tim untuk mengirim pesan tertulis ke masa lalu demi memperingatkan dirinya sendiri di masa lalu. Namun di luar dugaan, pesan itu justru diterima oleh salah satu rekannya, yaitu Larry, yang dimana hal tersebut pun di luar perkiraan Doug. Larry yang mendatangi lokasi pelaku pun akhirnya diculik dan justru menjadi korban pertama sang teroris. Di masa sekarang, polisi berhasil menangkap pelaku berkat petunjuk dari masa lalu. Namun, bagi Doug sendiri,
Ini barulah permulaan. Ia tidak puas hanya menangkap pelakunya saja. Dog justru ingin menyelamatkan seluruh korban ledakan tersebut. Dengan bantuan dari alat ini, Dog yakin bahwa ia bisa menyelamatkan para korban yang terlanjur tewas, termasuk menyelamatkan Clary dan juga menghentikan pengeboman di kapal tersebut. Good, thanks. Larry puts bullet holes through the windshield. Dog pun memutuskan untuk melakukan tindakan paling ekstrim, yaitu menjadi kelinci percobaan untuk dikirim secara fisik ke masa lalu menggunakan mesin Snow White, meskipun resiko kematiannya sangat tinggi. What's on TV? Dog pun kini berhasil mendarat di masa lalu 4 hari sebelumnya. Di sebuah rumah sakit, ia langsung mencuri ambulans dan bergegas ke sarang para pelaku tersebut. Dog tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Clary yang hampir dibakar hidup-hidup. Setelah aksi kejar-kejaran yang sengit, Dog membawa Clary untuk bersembunyi. I'm a federal agent. Hang on. Dog dan Clary langsung menuju ke dermaga kapal feri untuk Mereka pun langsung menuju dermaga kapal feri untuk menjinakkan bom yang sudah terpasang di dalam mobil dan juga di dalam kapal tersebut. Terjadilah baku tembak yang sengit antara Dog dan juga para penjahat tersebut. Pada akhirnya, Dog berhasil mengalahkan mereka. Namun, bom di dalam mobil sudah mengaktifkan perhitungan waktu mundur dan tidak bisa dijinakkan. Demi menyelamatkan seluruh penumpang kapal, Dog menekat masuk ke dalam mobil bersama Clary dan juga memberikannya menerobos dinding kapal, lalu menceburkan mobil tersebut ke dalam laut. Alhasil, Dog pun berhasil keluar dari mobil dan diselamatkan oleh tim medis. Sementara itu, Dog di masa depan berhasil menyelamatkan kapal feri tersebut dan juga menyelamatkan ratusan penumpang. Kemudian di masa depan, Dog terjebak di dalam mobil dan tewas saat bom tersebut meledak di dalam air. Saat Clary yang berduka sedang ditenangkan di tepi dermaga, tiba-tiba datanglah Dog dari masa lalu yang baru saja tiba untuk menyelidiki insiden mobil masuk laut tersebut. Disinilah plot twist-nya, di mana Clary terkejut melihat Dog yang masih hidup, sementara Dog bingung mengapa Clary mengenalnya. Dan saat mereka berkendara pergi bersama, mengucapkan kalimat yang sama yang pernah diucapkan versi masa depannya. Bagaimana jika kamu harus menjelaskan sesuatu yang paling penting di dunia kepada seseorang, tapi kamu tahu mereka tidak akan pernah percaya? Clary tersenyum dan lagu yang sama di radio pun diputar, menciptakan momen dejavu yang sempurna. Tamat ending yang sangat mendejavukan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Cobalah meskipun itu sulit, karena siapa tahu kesulitan itulah jalan menuju kesuksesan. Akhirnya saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Permios. Sampai jumpa di video selanjutnya.